Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 AIKA, yang dimana hari ini kami akan mempresentasikan ke kelompok kami dengan cara podcast. Penasaran kan? Nah, judul topik kami kali ini yaitu adalah Islam on International Relations Study, War, Peace, or Neutrality. Oke, di sini kami ada 4 anggota, yaitu pertama Saya Ruliana dengan NIM akhir 203. Saya Muhammad Bidan Al-Aziz dengan NIM akhir 153. Saya Muhammad Adam Sulkani dengan NIM akhir 21. dan saya Ahmad Faikal Hassani dengan NIM akhir 154. Nah, penasaran kan tentang bagaimana sih podcast atau presentasi kami ini? Saksikan selanjutnya. Oke, bagaimana Ruli? Kita akan masuk dengan podcast dan presentasi kali ini. Dari Ruli sendiri, apa sih yang akan dibahas? Dari aku sendiri ini akan membahas tentang relasi Islam dan politik nih. Wih, Gimana? keren nih. Tapi sebelum kita nanti membahas lebih jauh tentang studi Islamnya, atau hubungan internasionalnya, kita akan membahas bagaimana pentingnya untuk memahami terlebih dahulu hubungan dasar antara Islam dan politik. Penting tuh teman-teman. Jadi konsep pandangan Islam terhadap politik itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan nih. Jadi Betul. mereka adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi satu pembahasan. Nah, nantinya aku akan membahas dua konsep. Nah, di mana konsep yang pertama itu mengenai bagaimana Islam sebagai jalan hidup. Jadi Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek lini kehidupan umatnya atau manusia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain nih, gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh, Oh, nggak boleh. ya. Jadi tidak boleh rasis. Bahaya itu. Bahaya banget. Nah, segala bentuk aspek kehidupan dalam Islam dapat ditemui melalui berbagai keilmuan nih. Salah satunya itu ilmu fikih, yang dimana ilmu fikih membahas tentang hukum-hukum yang ada di Islam. Masya Allah. Nah, selain di fikih ini, kita juga bisa menemukan melalui akidah akhlak yang diajarkan melalui firman Allah dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW, atau yang bisa kita sebut tuh hadis, gitu. Benar. Nah, sumber-sumber keilmuan tersebut itu membahas berbagai topik nih mengenai cara hidup yang baik dan benar, seperti kebersihan lingkungan, kemudian mengatur bagaimana hubungan antara suami dan istri, lalu kemudian hingga aspek masyarakat dalam ranah politik dan negara. Ini diatur nih semuanya di dalam Islam gitu. Nah, hal ini menegaskan bahwasanya Islam memberikan pedoman yang jelas untuk semua aspek kehidupan manusia. Nah, untuk konsep yang kedua, ini adalah konsep yang mengacu pada keberadaan seorang khalifah atau seorang pemimpin. Seperti siapa itu contohnya? Seperti banyak. Jadi khalifah itu tidak hanya sebagai pemimpin negara, tetapi diri kita itu juga seorang khalifah untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke. Nah, Ingat ya teman-teman, kita juga sebagai seorang khalifah. Iya, Oke. betul. Nah, sebagai seorang khalifah kita tuh harus menjalankan aturan yang sudah Allah berikan nih. Jadi kita tidak boleh melenceng dan tidak melakukan hal-hal yang sudah Allah langgar. Gitu. Contohnya apa? Kalau seorang pemimpin nih, korupsi mungkin ya. Waduh, bahaya sih karena itu. itu merugikan umat ya. Semua umat itu. Betul. Orang-orang udah bekerja susah payah, Betul. uangnya malah dirampas. Betul sekali. Sehingga ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu juga melalui hadis-hadisnya mengimplementasikan ya. mengimplementasikan peraturan Allah dalam kehidupan di dunia merupakan manifestasi penting sebagai hambanya. Oke. Nah, berdasarkan dari dua konsep ini dapat dijelaskan bahwasanya seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan politiknya. Jadi walaupun kita berpolitik, kita tidak boleh nih luput dari tentang ajaran hukum-hukum Islam ya. Betul sekali. Dan kita juga bisa mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW, dia menjalankan politiknya tapi juga tidak lupa kan dengan ajaran agama yang sudah Allah berikan. Betul sekali. Apalagi sebagai contoh tauladan ya. Dan penting untuk dicatat bahwasannya Islam berbeda dengan sekularisme nih. Kalau sekularisme itu pandangan untuk memisahkan antara ajaran agama dan politik.
Jadi tidak bisa satu kalau sekularisme. Tapi kalau Islam tidak. Islam sebaliknya mengajarkan bahwasannya kehidupan bermasyarakat dan berpolitik harus berlandaskan dengan agama agar dapat berjalan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu. Jadi sudah cukup bagus ya yang diceritakan, yang disampaikan oleh teman kita Ruli, Ya. bahwasanya kita tuh harus tetap, walaupun kita mau menjalankan politik, harus ingat dengan agama Islam. Betul banget. Harus ada landasannya seperti fikih, hadis, lain sebagainya. Betul banget. Nah, boleh ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dasar hubungan Darul Islam dan non Darul Islam antara perang dan perdamaian. Nah, di sini tuh kan tadi saudari Ruli sudah menjelaskan bahwasanya Islam itu memiliki fikihnya sendiri kan. Betul. Nah, yang setahu saya bahwasanya di Islam itu ada fikih namanya fikih syiar kalau nggak salah, yang menjelaskan tentang hubungan internasionalnya Islam gitu. Oh, iya. Nah, di situ syiar itu menjelaskan bahwasanya Islam itu, dunia Islam dahulu itu dibagi dunia itu menjadi 3 bagian. Nah, Apa aja tuh? yang pertama yaitu adalah Darul Islam, yang kedua itu ada Darul Harb atau non Darul Islam, yang ketiga itu Darul Ahad kalau nggak salah. Apa sih itu semua? Nah, kita jelasin ya. Betul. Bisa. Nah, pada zaman dahulu itu, kenapa adanya di terbelahnya ini menjadi 3 bagian ini? Bermula ketika masih masa zaman-zamannya khalifah itu, yang tadi saudari Ruli itu udah menjelaskan bahwa saya ada khalifah-khalifah gitu kan. Seorang pemimpin Nah, seorang gitu ya. pemimpin itu Ya. pas zaman itu Islam itu sering perang. Nah, mereka itu akhirnya untuk melindungi orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, mereka membagi wilayah-wilayah itu menjadi 3 itu. Nah, pertama kita jelasin dulu nih, apa itu Darul Islam? Nah, Darul Islam itu merupakan wilayah yang dimana pemerintahnya itu merupakan seorang khalifah, dan pemerintahnya itu mengikuti fikih-fikih yang tadi sudah disebutkan. Semua ajaran-ajaran Islam itu harus dilakuin di wilayah itu. Iya. Nah, dan itu juga sebagai wilayah yang bebas orang Islam mau beragama, beribadah dimanapun. Nah, tapi karena merasa ada ancaman mungkin dari luar, kayak perang-perang lain dan sebagainya, maka mereka itu membagi yang selain wilayah Islam itu disebut sebagai wilayah Darul Harb. Darul Harb. Apa tuh Darul Harb? Darul Harb itu adalah wilayah yang pemimpinnya itu bukan seorang khalifah. Terus pemerintahnya juga tidak mengikuti fikih-fikih Islam. Nah, jadinya wilayah itu tuh kalau kita mau beragama belum tentu aman. Soalnya kan zaman dahulu kalau nggak senang dengan agama Islam bisa seret, dibunuh lain sebagainya Langsung kan. dihabisi ya. Langsung dihabisi. Jadi Oh. orang Islam itu takut. Iya. Nah, makanya di situ disebut Darul Harb itu kalau dianggap sama orang-orang Islam terdahulu itu sebagai wilayah musuh. Oh. Nah, Mereka gitu. yang tidak beragama Islam juga. berarti ya? Oke. Takutnya mereka kalau di wilayah tersebut beribadah, takutnya kena ancaman Iya, tersebut. betul. Nah, tapi ada pengecualian di dalam fikihnya itu. Kecuali wilayah-wilayah yang sudah ada perjanjian damai untuk tidak perang bagaimanapun itu. Nah, itu disebut sebagai wilayah Darul Ahad. Nah, Darul Ahad atau Darul Sulh. Nah, itu tuh wilayah-wilayah yang bukan Islam juga, pemerintahnya bukan Islam, pemimpinnya bukan Islam, tapi mereka itu memiliki perjanjian antara pemimpinnya dengan pemimpin Islam. Sama wilayah yang perjanjian damai. Perjanjian damai. Sama wilayah yang di Islam itu. Heeh. Nah, akhirnya wilayah itu tuh ada hak untuk membebaskan orang Islam beragama, dan kita juga ada hak untuk melindungi mereka dari ancaman yang Darul Harb tadi tuh. Karena ada perjanjian itu. Oke. Jadi makanya mereka tuh disebut sebagai Darul Ahad atau Darul Sulh gitu. Jadi kayak sekutunya negara Islam ya. Oke. Nah, tapi perjanjian ini tuh nggak boleh lama-lama. Berapa Paling tuh? maksimal itu cuma 10 tahun. Oh. Kalau sudah lewati 10 tahun, itu balik lagi ke perjanjian antara kedua pemimpin. Mau dilanjutin apa tidak? Kalau mau dilanjutin ya boleh lanjutin, paling maksimal 10 tahun lagi. Tapi kalau dirasa tidak perlu dan sebagainya, maka masuk lagi kembali ke wilayah Darul Harb. Harb. Jadi wilayah yang boleh untuk dimusuhi. Oke. Tapi kalau misalkan dalam kurun waktu 10 tahun, negara yang sudah mengikuti perjanjian ini melanggar perjanjian itu gimana? Nah, itu balik lagi ke pemimpinnya. Maka kan udah ada perjanjian, maka itu tergantung pemimpinnya mau eksekusinya gimana.
Nah, terus ini kan tadi kan aku sudah sebut bahwasanya ternyata nggak semuanya itu musuh, ada boleh perjanjian kan. Nah, ini menandakan bahwa dulu itu di fikih Islam yang syiar itu nggak semuanya itu harus perang, diplomasi juga boleh. Betul. Nah, itu cara diplomasinya gitu. Nah, mungkin dari percakapan-percakapan kami berdua ini sudah mewakili tentang bagaimana sih hubungannya antara Islam dengan politik dan apa yang terjadi di masa itu. Ternyata kita itu dalam menjalin sebagai seorang muslim, kita harus menyangkut pautkan kalau kita mau menjalankan hubungan politik harus dengan Islam juga kan, Juga betul. tentang fikih lain sebagainya. Dan dulu itu ternyata hukum Islam fikih itu membagi dunia itu menjadi 3 belah, yaitu yang pertama ada Darul Harb, Darul Islam, dan juga Darul Ahad gitu teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kita. Ya betul kan? Betul. Jadi nanti mereka akan membahas bagian selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya Muhammad Adam Sulkani dan saya Muhammad Wildan. kita akan melanjutkan materi dari pembahasan dari Bro Faik dan Mbak Ruliana tadi. Apa Bro Wildan, dengan tema apa Bro Wildan? Tentang tema prinsip dasar perang, perdamaian, dan netralitas dalam Islam. Oke. Oke. Lanjut ke pembahasan Bro Wildan. Nah, jadi tuh kita mau membedah lagi ya. Mulai kita dari perang sebagai dasar hubungan. Jadi dalam Islam tuh ada yang namanya konsep jihad abadi, teman-teman. Konsep jihad abadi ini tuh dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah 190. Aku bacain ya. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Apa tuh Bro Wildan artinya kalau boleh tahu? Artinya, berperangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi itu dalam ayat ini tuh pendukung kita tuh memperbolehkan namanya perang atau jihad ketika diserang gitu. Nah, sebenarnya pada zaman dulu kan kita ada zaman dulu tuh antar negara atau antar wilayah dan antar agama itu saling memerangi ya untuk menguasai wilayah gitulah. Jadi namanya tadi sempat dibahas sama Bro Faik ya tadi ya. Ada namanya Dar Islam, Dar Al-Harb, dan Dar Al-Ahad. Di Dar Harb ini tuh itu dianggap namanya wilayah musuh. Jadi di wilayah musuh ini Adam itu tuh nggak ada perjanjian. Oke. Jadi tuh di wilayah ini tuh boleh saling menyerang gitu untuk membela negaranya atau wilayahnya. Oke. Berarti itu sama-sama saling menyerang nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa di wilayah tersebut? ini nggak apa-apa. Oh, Pada baik, zaman dulu Wildan. tuh. Nah terus ada di Dar Al-Ahad ini itu yang namanya ada perjanjian. Kalau zaman sekarang tuh sebutnya kayak perjanjian diplomatik. Diplomatik. Oke. Jadi tuh di dalam Dar Al-Ahad ini itu dikasih jaminan keamanan 10 tahun. Jadi itu jadi tiap 10 tahun tuh harus ada pengulangan perjanjian lagi. Ya? Oke. Jadi selama 10 tahun itu nggak ada, jadi di wilayah ini tuh buat yang non muslim itu nggak boleh diserang sama warga muslimnya gitu. Oke. Terus nah aturan Islam tuh terkait perang tuh tentu ditelaah ya, tidak boleh asal menyerang, semua diserang brutal tuh nggak boleh. Jadi yang boleh kayak gimana Bro? Jadi aturannya tuh hanya boleh perang kalau diserang atau ada ketidakadilan berat seperti tadi yang Al-Baqarah ayat 190 itu. Lalu tidak boleh menyerang sembarangan tuh artinya tidak boleh menyerang anak-anak, perempuan, orang tua atau pendeta gitu. Terus kalau misalkan dari antara kedua negara tersebut, salah satunya ada yang mau damai tapi satunya nggak mau damai, gimana tuh? Tapi apakah tetap mengusahakan perdamaian atau tetap lanjut perang aja? Nah, kalau ada yang mengusahakan perdamaian, itu tetap dalam Islam itu mengutamakan perdamaian. Oke. Jadi ya nggak boleh nyerang. Boleh nyerang ya? Kita utamakan perdamaian itu. Makanya ini dibuat perdamaian tadi Al-Ahad itu. Ya, baik, Oke, jadi tuh Islam ingin perang tuh menjadi benar-benar pilihan terakhir sebelum setelah jalan damai yang gagal gitu.
Berarti tetap ya namanya Betul. agama Islam yang mengutamakan perdamaian. Perdamaian. Kita lihat dari artinya aja. Al-Islam itu apa artinya? Keselamatan. Keselamatan. Yang mengutamakan keselamatan umatnya. Betul. Nah, Nah, lanjut Bro Wildan. nah selanjutnya tadi kan Islam tuh mengutamakan perdamaian banget ya, Iya, Adam ya. betul. Nah, ini kita tuh pengen bahas nih perdamaian yang seperti apa sih yang dimaksud dalam Islam itu. Oke, ada apa Oke. aja sih Bro Wildan? Perdamaian itu Bro Wildan? Apa aja yang masuk dalam prinsip-prinsip sebagai dasar hubungan? Nah, jadi dalam Islam tuh kan untuk beragama Islam tuh tidak ada paksaan ya. Iya, betul. Jadi buat yang mau yang niat, yang pengen belajar tuh boleh masuk, tapi tidak ada paksaan gitu. Iya. Beda dengan prinsip yang tadi, prinsip perang itu. Kan tadi kalau di prinsip perang itu kan ada di wilayah itu harus memerangi, yang nggak mau masuk Islam memerangi gitu kan. Betul. Yang di prinsip yang perdamaian ini tuh Islam lebih mengutamakan perdamaian. Berarti lakum dinukum waliyadin lah ya. Ya, lakum dinukum Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Masuk Betul. konteksnya sih teman-teman kayak gitu. Itu teman-teman. Terus dalam perdamaian ini ya ini kurang lebih kayak yang al-ahad tadi. Jadi itu tetap ada namanya perjanjian 10 tahun. Betul. Jadi kalau perdamaian itu bisa dilihat kalau negara-negara sekarang tuh kan pada bergabung di PBB ya, Iya. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itu antar negara itu terikat oleh perjanjian damai dan norma internasional. Oke. Tuh, jadi itu antar negara tuh memprioritaskan perdamaian, diplomasi dan kerjasama lintas budaya lebih diterapkan. Oke Bro Wildan. Selanjutnya nih Bro Wildan. Selanjutnya kan itu udah dibahas terkait dulu prinsip perang itu gimana di wilayah tuh perang harus saling memerangi, terus tapi di prinsip perdamaian tuh juga balik lagi kayak Islam tuh mengutamakan perdamaian gitu. Jadi nah selanjutnya tuh ada netralitas. Netralitas tuh dimana ada keseimbangan nih antara perang dan perdamaian gitu. Gimana tuh dalam Ya. mungkin saya jelasin. Bisa izin masuk ya Bro Wildan. Ya, boleh. Netralitas itu merujuk pada suatu sikap negara yang tidak memiliki hak keterlibatan antara konflik dua negara tersebut. Misalkan contohnya Indonesia sama Malaysia, mereka nggak ada terlibat konflik apa-apa kan. Nah berarti dia netralitas yang menjaga jarak sesama kedua belah pihak. Jadi saling menghargailah satu sama lain. Nah prinsip-prinsip Islam terkait netralitas itu ada 3. Yang pertama keadilan. Kenapa Islam menegakkan keadilan? Karena keadilan adalah salah satu sifat dari sifatnya Rasul. Rasul itu kan orangnya adil, sidik, amanah, tablik, fatonah ya. Nah, jadi itu kita menerapkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua non intervensi, menghindari campur tangan dalam urusan negara lain. Ngomongin orang lain aja nggak boleh, apalagi ngurusin urusan negara orang lain. Nah itu susah itu kalau kayak gitu. Yang ada nanti konflik berkepanjangan, tidak ada henti, akhirnya kemana-mana merambat. Nah, yang ketiga adalah penyelesaian damai. Sebenarnya untuk menyelesaikan perdamaian banyak sih sebenarnya. Yang tadi Bro Wildan udah sepil kan kayak misalkan perang atau menggunakan perjanjian atau mengedepankan prinsip netralitas. Nah kalau misalkan kita udah mengedepankan prinsip netralitas, insya Allah negara, budaya, bangsa itu akan damai. Nah kondisi dan batasan netralitas bagi negara Islam ada ciri-cirinya juga nih. Yang pertama adalah tidak ada kewajiban agama untuk membela pihak tertentu. Jadi misalkan ada negara muslim berkonflik dengan negara non muslim gitu. Nah itu nggak ada kewajiban agama. Jadi ya misalkan konfliknya antar negara ya agama nggak usah dibawa-bawa kayak gitu. Agama ya agama, negara ya negara. Nggak bisa dua aspek itu dijadiin satu karena sebenarnya bertentangan. Yang kedua adalah konflik tidak terkait dengan isu-isu agama dan kepentingan umat Islam atau umat yang lain. Nah, yang tadi saya jelaskan, agama-agama, negara-negara tidak bisa disatukan. Jadi, semisalkan ada konflik agama, ya kita selesaikan dengan cara agama. Tapi, semisalkan ada konflik negara atau masalah politik itu beda urusan lagi dengan agama, tidak bisa disatukan sama sekali. Yang ketiga adalah
tidak terkait perjanjian yang harus membantu salah satu pihak. Jadi kan kayak tadi kan yang Bro Wildan spill tuh, masalah perjanjian 10 tahun. Perjanjian 10 tahun. Ya, misalkan perjanjian itu emang udah ada, jadi nggak boleh ada negara lain yang ikut campur gitu dalam perjanjian tersebut. Semisalkan ada, ya itu bisa kita perangin juga sebenarnya. Tapi negara-negara Islam ini yang mengedepankan prinsip netralitas pasti harus mengedepankan jalan perdamaian terlebih dahulu. Yang terakhir adalah netralitas tidak boleh merugikan umat Islam. Prinsip netral ini tidak boleh sama sekali merugikan umat Islam. Kayak misalkan misalkan yang negara konflik Israel dan Palestina. Sebenarnya itu sudah sangat-sangat merugikan umat Islam karena Israel itu selalu membombardir Palestina. Itu kan sangat-sangat merugikan, baik dari fisik, mental dan lain sebagainya, itu sangat merugikan. Kayak gitu Bro. Itu berada nih. Aku penasaran banget nih Ya, apa terkait itu, prinsip netralitas nih. Oke. Kan kita kan Indonesia itu kan negaranya mayoritas muslim ya. Ya, betul. Tentu kita kan sebagai mayoritas muslim juga harus peduli sama negara Palestina yang diserang Israel itu. Ya, betul. Nah, gimana tuh dalam prinsip netralitas tuh kita bersikapnya tuh yang bisa kita lakukan gimana itu? Kalau dengan prinsip netralitas, sikap yang bisa kita lakukan itu ya kita mensupport negara Palestina, itu selalu kita support kayak gitu. Cuman tidak ada intervensi langsung gitu. Jadi kayak misalkan kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh kayak mengirim pasukan militer kita ke sana untuk membantu Palestina secara langsung kayak gitu, karena mungkin itu juga sudah tertera dalam perjanjian PBB ya. Nah, di PBB juga kan maksudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengedepankan prinsip perdamaian kayak gitu. PBB sudah mengusahakan, tapi kalau kita mau mengusahakan lagi, kita hanya bisa bersuara gitu, kayak gitu Bro Wildan. Jadi kalau buat intervensi kita masih belum bisa gitu. Intervensi belum bisa. Belum ya. bisa. Tapi yang kita bisa lakukan ya kita bisa membela lewat sosmed, Lewat mungkin sosial gitu media, ya, betul. Kayak aksi boykot mungkin ya. Iya, itu betul Bro Wildan kayak gitu. Oke. Karena gini Bro Wildan, di Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103 juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya dan berperanglah kamu semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatkanlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, dan maka hindarilah permusuhan. Jadi kayak gitu. Islam itu sebenarnya udah benar-benar mengajarkan tentang bagaimana kita berdamai, bagaimana kita mengatur semuanya. Itu Islam sudah mengajarkan Bro Wildan. Jadi tinggal bagaimana masyarakat dan pemimpinnya aja mengedepankan, apakah mau mengedepankan prinsip Islam atau tidak, kayak gitu Bro Wildan. Gitu ya, berarti tetap balik ke pemimpin atau kafilah dari masing-masing negara ya. Iya betul. Kalau pemimpinnya perang ya ikut perang gitu. Iya betul kayak gitu. Oke. Ya mungkin segitu aja sih Bro Wildan. Gitu aja ya. Iya mungkin betul. Mungkin cukup sekian dari teman-teman semua. Semoga yang kita bawakan pada hari ini bisa cukup menjelaskan pada teman-teman terkait prinsip perang Islam, perdamaian dan netralitas yang dalam pandangannya ke hubungan internasional gitu ya. Oke, mungkin cukup. Oke, cukup Bro Wildan. Mungkin kita tutup ya bareng-bareng. Kita ajak teman-teman kita yang di belakang kamera. Ini teman-teman kita di belakang kamera ini. Ya, gimana? Gimana nih Teman-teman, sudah semua ya? Udah semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Mungkin cukup dari kami ya teman-teman semua. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.